pelvis, lumbar spine, and involve large amounts of bracing. As you probably guessed, internally stabilized movements would be... Latihannya seperti apa? Tristin Lee, kita langsung bahas. Langsung aja. Oke, hello, what's up guys? Balik lagi nih sama gue Stefan Budiono, channel Bodybuilder. Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini gue mau bahas lagi video latihan soal latihan Tristin Lee, oke? Jadi sini teman-teman banyak yang nanya gue, bang, dari kemarin udah cara makan, sekarang latihannya gimana bang? Karena kalau nggak pakai latihan mana bisa badan gue jadi? Betul sekali. Jadi lu harus rusak ototnya biar nanti nutrisinya bisa diarahin ke situ dan dibentuk lagi ototnya jadi makin kuat. Makanya di sini kita akan bedah gimana latihannya Tristin Lee. Tapi sebelum itu guys, izinkan gue perkenalkan diri. Gue dari Spesifik Indonesia. Gue Stefan Budiono, Power Builder. Ya di channel Bodybuilder gue kerjanya angkat berat tapi gue juga bangun otot. Karena gue kalau nggak ada ototnya nggak bisa angkat bebannya gitu. Jadi kita tetap sama-sama punya sistem latihan programming yang pasti rangkanya kita bisa atur nih, mau kuat dulu atau mau bangun otot atau mau dua-duanya, tapi gimana nih caranya, itu semuanya kita akan pelajari di dalam channel gue. Dan tentunya pola makannya juga, karena kalau misalnya lu udah latihan tapi nggak dikasih pola makannya, gimana ototnya mau tumbuh kalau dia nggak dikasih bahan. Kayak lu mau bangun rumah, lu bikin rancangan tapi lu nggak ada batu batanya gitu, jadi lu tetap harus kasih batu bata yang cukup. Jadi video ini gue ambil di referensi videonya yang Why Do You Live So Light, ya ini judulnya. Bisa kalian langsung cari aja di channelnya Tristin Lee langsung. Jadi di sini dia tuh kasih tau kenapa nih kok latihannya kok ringan banget, kok latihannya apakah harus pakai mesin ataukah gimana. Jadi di sini kita belajar dari dia tuh latihannya di latihan kaki ya. Jadi di sini kita bisa lihat dan di sini gue bisa ajarin untuk teman-teman yang fokusnya untuk lebih ke bangun otot. Oke. Jadi kita bisa lihat dia di sini menggunakan banyak mesin, dia ada menggunakan free weight. Dan pasti teman-teman nanya, "Nih, jadi apa kok yang terbaik?" Gue maunya yang terbaik biar gue cuma lakuin itu, biar badan gue bisa jadi langsung. Sadly nggak ada yang terbaik. Semua gerakan itu ada fungsinya masing-masing. Gitu. Cuma kalau dari gua akan sangat sarankan untuk teman-teman nggak usah ngelakuin gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Yang seperti contohnya kayak lu kickback tapi pakai leg press ya. Itu pakai leg press, pakai Smith machine yang harus dibukain sama orang, itu menurut gua nggak perlu sih. Lu bisa cari gerakan lain gitu loh. Mungkin lu merasa itu melatih otot spesial yang sebenarnya kagak. Lu bisa cari gerakan yang mimik gerakan arahnya sama tapi nggak seribet itu dan lebih aman gitu loh. Ada yang bilang sebenarnya bisa kok dicopot sendiri. Cobain aja kalau lu pakai beban yang berat. Kalau lu bisa pakai beban yang ringan tapi lu ada pilihan dengan gerakan lain yang bisa pakai beban yang lebih berat, more stimulation by the way, lebih aman, lu nggak perlu bantuan orang, ngapain lu pakai yang ribet-ribet? Oke, jadi tapi gue sambil nyemil. Jadi gue di sini pakai Mr. P kacang, gue lagi pengen aja kacang madu. Ya, jadi orang pada takut nih makan beginian karena katanya kalau udah proses nutrisinya hilang semua. Aduh, ampun. Kalau misalnya nutrisi hilang semua, kenapa di sini ada beginian? Masa iya orang nutrisi BPOM kita sebodoh itu sampai di sini bisa dipublish sembarangan sih? Kan nggak gitu-gitu amat juga lah bro, gitu. Jadi di sini dia tetap nutrisi makronutrisinya tuh nggak hilang. Apalagi yang kayak begini lo bisa lebih tenang karena di sini udah ada laporan nutrition facts-nya dibanding yang kagak ada ya. Jadi lo udah bisa lebih tenang. Kalau kayak whey juga ada tapi memang nggak pasti ya, gue tahu. Jadi makanya lebih utamain ke real food. Kenapa? Real food kayak begini, sehancur-hancurnya dia punya protein tuh nggak mungkin hancur sampai 30%, nggak mungkin bohong sampai 30% bro. Ininya sih bisa, tapi ya lu pakai akal sehat aja. Ntar lu bandingin sama kacang, oh kok kalorinya ini bedanya jauh ya. Nah di situ lu baru aneh. Tapi kalau lu lihat tuh kalorinya kok kayaknya kurang lebih, ya udahlah cincai gitu loh. Oke? Jadi gua akan jelasin tapi gua sambil nyemil. Oke. Gerakan pertama dia, langsung masuk aja. Jadi di sini dia menggunakan warm up yang biasa kita sebutnya adalah tipe aktif warm up.
atau biasa tuh sebutnya pre-fatigue. Pre-fatigue tuh apa sih bang? Pre-fatigue itu maksudnya adalah bikin ototnya tuh capek dulu, jadi otot target dibikin udah lebih panas dikit karena darah akan diarahin ke sana. Dan itu akan biasanya menggunakan gerakan isolasi, jadi benar-benar bisa ngarahin ke target yang ingin dituju, ya. Itu dia di sini menggunakan hamstring curls, jadi gerakannya seperti ini. Ya. Jadi sambil duduk kakinya digini-giniin. Sama kayak lu kalau main leg extension, cuma bedanya yang ini betisnya di luar terus didorong ke dalam. Gitu loh. Nah, terus gerakan ini kalian bisa lihat nih pakai bebannya yang nggak berat. Nanti di belakang dia akan leg curl dengan beban yang lebih berat. Kalian bisa lihat bandingannya. Tapi yang pasti ini tujuannya bukan untuk capek, tapi tujuannya ya untuk yang gue bilang tadi, bikin darah tuh ke otot yang benar-benar pengen dilatih. Itu ada pro, ada minusnya. Jadi pro-nya adalah ya lo bisa lebih ngerasain otot lo pas lo nanti melakukan gerakan compound. Ya, gerakan utama lo. Ingat ini cuma warm up buat dia nggak hitung sebagai set inti. Jadi lo lebih bisa ngerasain otot lo, otot yang lo mau target itu, seperti kayak hamstringnya, karena ingat main muscle connection termasuk salah satu yang penting. Jadi ini akan meningkatkan main muscle connection lo. Minusnya apa bang? Lo akan bikin badan lo capek duluan. Jadi lo udah tahu kalau lo bisa langsung ke squat, lo pasti tenaganya akan lebih banyak. Sedangkan ini, lo sudah akan menghabiskan tenaga lo di leg curl-nya, walaupun nggak banyak. Tapi yang pasti udah nggak akan maksimal di gerakan kedua. Tapi kalian kalau misalnya fokus hypertrophy, ini termasuk salah satu cara yang lo bisa lakukan kalau misalnya lo senang dengan main muscle connection yang kuat dan itu nggak mengganggu progresi lo. It's okay. Kalau gua mengutamakan progresi. Kalau gua beginian dulu sebelum gua squat, gua pasti akan kena karena gua setengah juga powerlifter. Oke? Dia lawannya sekitar 15-20 reps atau 12-15, tapi yang pasti bebannya nggak berat, nggak go failure karena memang tujuannya buat ngalirin darah doang biar enak. Oke, jadi sampai setelah ini dia juga di awal latihan dia biasa melakukan kardio singkat, kardio cuma sekitar 5 menit, kardio santai. Dia bisa pakai stairmaster ya, naik tangga. Apakah wajib juga untuk bikin badan lu lebih panas? Ya, bagus. Jadi badan lu nggak dingin-dingin tiba-tiba lu udah hajar langsung yang berat kan kayak kaget. Kalau yang ini kayak badan lu udah dipanasin dulu, istilah kayak mobil lah. Gitu. Jadi di gerakan itu 5 menit jangan go failure karena lu akan capek. Ingat set inti lu adalah yang ini. Lu capek-capekin diri lu dengan hal yang nggak penting, keuntungannya akan lebih kecil daripada ruginya. Gitu, oke? Ingat tujuan lu di gym itu bangun otot, bukan buat bikin badan, bukan buat menyiksa diri. Jadi lu harus cari cara gimana biar badan lu aman, tapi lu bisa mendapatkan stimulasi yang terbaik biar bisa tumbuh maksimal. Nah, lanjut di sini. Jadi gerakan dia yang pertama, gerakan yang utama itu adalah hack squat. Jadi di sini dia squat menggunakan mesin ya. Mesin ini favorit banget, tapi sayangnya nggak di semua gym ada. Nah, gerakannya seperti ini. Ya, turun dia tuh, kalian bisa lihat dia turunnya tuh sampai bawah banget ya, tuh sampai bawah banget. Makanya tuh teman-teman yang sok berat tapi turunnya cuma setengah-setengah, ha, bisa dilihat ya itu ya. Ini cuma setengah-setengah. Kalau lu memang benar-benar mau tiru orang, tiru yang benar bro. Gue tahu ada beberapa yang, ini badannya jadi makanya gue harus latihan kayak gitu. Oke, tapi kenapa dalam prakteknya lu nggak melakukan hal yang sama? Gue sering banget menemukan orang leg press, squat, itu turunnya benar-benar, aduh parah banget. Alasannya, soalnya gue cuma mau fokus squats lu aja bisa lihat serat ototnya dia ya. Dari atas sampai bawah nyambung. Lu cuma latih setengah gitu, jangan dijadiin alasan buat lu cuma mau latih setengah-setengah. Jangan jadiin alasan karena lu mau sok berat, tapi cuma mau latih setengah-setengah karena lu gak kuat, titik. Jelas itu udah kelihatan lu gak kuat karena lu cuma turun setengah dan form lu ampas. Gitu loh. Jadi buat apa gitu loh. Lu kalau misalnya mau tiru ya kita bisa lihat contoh aslinya gitu loh. Oke, inget serat otot lu tuh dari ujung sampai ujung. Lu latih dari atas sampai bawah, formnya ya yang normal-normal aja, maksud gua nggak usah yang kayak sengaja dipanjang-panjangin. Itu lu pasti lebih bisa maksimal. Selain daripada lu bisa menggunakan beban yang lebih ringan. Karena percuma lu sok berat-berat,
padahal sebenarnya lu belum kuat ya, lu resiko cederanya juga lebih gede gitu loh. Lu bilang mau menghindari cedera, tapi lu sok-sok berat. Jadi lu tuh maunya apa gitu loh. Gitu, oke? Kenapa dia menggunakan hack squat daripada squat? Nah, lu bisa lihat. Jadi di sini udah jelasin, gue bantu kalian sampein ke kalian. Hack squat. Dia udah tinggal berdiri. Dia tinggal pasang, berdiri, turun. Squat, lu harus unrack lagi. Unracknya juga lu harus mundur pelan-pelan kalau berat. Dan udah lagi lu harus seimbangin beban kiri kanan. Kalau lu fail, amburadul lu. Ini kalau fail, lu udah tinggal taruh, cetek. Lu berdiri, cabut. Squat, lu kalau nggak dijagain orang, kalau nggak ada safety arms, ribet lo. Udah lagi ribet, berbahaya pula gitu. Kalau yang ini nggak aman. Ya bisa lihat, dia di sini bisa fokus melatih ototnya, udah tinggal naik turun aja. Naik, turun. Naik, turun. Dia tinggal begitu doang dibanding dengan squat yang harus seimbangin, jaga, terus lu harus lihat depth-nya udah oke nggak ya. Kalau ini nggak, lu depth-nya nggak oke kelihatan langsung. Makanya di sini dia menggunakan gerakan ini kenapa? Karena dia bisa menggunakan beban yang terberat di gerakan pertama ini. Jadi kalian kalau pilih gerakan, yang pertama itu cari yang paling menarget gerakan otot lu. Kedua, pilih yang bisa lu isi dengan beban yang berat, tapi dengan form yang paling bagus, dengan form yang paling gak bikin lu stres, gak bikin lu capek. Itu adalah pilihan gerakan yang terbaik buat lu saat itu gitu maksud gua. Saat nanti lu sudah bosan, lu bisa ganti gerakan yang teorinya sama, tapi lu suka juga. Oke, jadi setelah dia selesai lakukan ini, jadi di sini dia akan berpindah ke hamstring, paha belakang. Paha belakang dia menggunakan Romanian deadlift. Ya, itu Romanian deadlift dan dia pakai dumbbell. Bisa dilihat ya, pakai dumbbell. Oke. Aduh, nutupin lagi. Pakai dumbbell. Nah, jadi untuk teman-teman yang nanya, deadlift boleh nggak buat bodybuilding? Boleh, tapi deadliftnya deadlift apa dulu? Kadang ada yang bilang gue nggak mau main berat kok, gue cuma mau bangun otot. Tapi lu pas deadlift lu maunya berat-berat, lu pas bench maunya berat-berat, ngalahin orang kiri kanan, mau dilihat paling berat. Lu jadi maunya apa gitu loh? Kadang-kadang tuh bingung. Kalau lu mau dua-duanya bisa, programmingnya harus benar. Jangan lu karena alasan mau fokus bodybuilding lu jadi sok-sokan bilang nggak kuat gue bukan powerlifter, tapi lu nya latihan ke arah sana mulu gitu. Nah, kalau lu memang fokusnya di bodybuilding, lu mau target ke ototnya aja maksimal, bukan ke skill buat angkat berat. Makanya dia cukup pakai dumbbell. Kalau mau pakai barbell bisa nggak? Bisa. Tapi salah satu alasan dia pakai ini karena dia bisa turun agak lebih bawah tanpa barnya tuh nabrak betis. Jadi more range of motion, bisa turun lebih bawah, dan more stretch juga, more muscle, more stimulation. Kayak dia pakai ini. Untuk gerakan hamstringnya kita bisa lihat, dia ini sangat terkontrol tuh. Ke bawah, di bawah stop dan naik ke atas. Tuh kalau kita bisa lihat formnya ya. Jadi bukan sesuatu yang digunakan yang berat-berat yang sampai orang geter-geter, kagak. Ini tujuannya utamanya adalah stres ke otot. Ya. Oh, bisa dilihat ya. Fokusnya sekitar 8 sampai 15 repetisi. Itu tergantung kalian lagi setnya berapa. Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Enggak ada yang salah, enggak ada yang paling benar maksud gua, sorry. Nah, ini dia lakukan sekitar 3 sampai 5 set. Nah, terus dia lanjut ke isolasi. Seperti yang gue pernah ajarin. Berat dulu, medium, isolasi. Karena kenapa isolasi ditaruh paling belakang selain daripada yang tadi di depan buat pemanasan? Karena isolasi lu bisa lakukan di saat badan lu sudah capek. Karena dia bebannya gak bisa berat. Seandainya lu lakuin di awal, beban yang lu pakai gak mungkin bisa ngalahin hack squat, bisa ngalahin yang deadlift tadi, gak mungkin. Karena ya lu cuma pakai satu otot.
mayoritasnya maksud gua. Pasti yang lain ikutan, cuma yang mayoritasnya cuma satu. Pasti begitu, makanya lu lakukan ini jangan di depan-depan. Kecuali lu memang fokusnya lagi fokus arms. Terus yang lain dada, backnya cuma mau di maintain ya. Itu baru, tapi itu bukan sembarangan pakainya, lu jangan salah. Dalam sebuah program itu ada perencanaan yang tepat. Bukannya lu sembarangan, oh gua mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Kagak ada. Nggak begitu. Nah ini baru gerakan leg curl yang beneran ya. Tadi yang di depan cuma buat pemanasan. Kita bisa lihat bebannya. Bebannya bentar. Ya. Jauh lebih banyak. Yang tadi cuma sekitar 3, 4. Ini sampai bawah. Gitu. Jadi kita bisa lihat ya perbedaan beban yang di depan yang memang buat pemanasan, lu harus bisa bedain. Lu jangan alasan pemanasan tapi lu malah sok berat. Lu harus tahu dulu tujuan lu apa. Oke? Nah, setelah ini udah selesai. Gerakannya cuma apa? 3. Nggak perlu kan habisin gym semua alatnya kan, nggak usah. Karena lu percaya gue deh, seandainya lu pilih semua gerakan yang ada nih, semua mesin lu mainin. Seberapa kuat sih lu di set ke 9? Cobain aja. Ditanya bisa atau nggak bisa? 4 jam di gym, silahkan. Di jam kedua lu udah berapa sih power lu? Coba lu bandingin dengan lu hanya pilih sedikit gerakan. Lu bandingin progresi lu di next session. Lebih meningkat jauh atau enggak? Karena badan lu lebih recover, badan lu lebih siap. Bukannya hanya sembarang hajar, terus lu kayak ngelakuin yang nggak perlu, gitu loh. Oke? Jadi ingat badan kita punya batas. Pakai steroid batasnya memang bisa lebih tinggi, tapi tetap ada batasnya. Jadi tetap jangan pikir pakai steroid itu boleh sembarangan, nggak juga. Ada caranya, ada cara latihannya juga yang pastinya nggak jauh beda, cuma maksudnya mereka bisa handle lebih gitu loh. Tapi yang pasti olahraga bukan menyiksa diri. Olahraga itu adalah buat badan kita jadi lebih kuat. Caranya gimana? Programming yang benar, ditambah hard work yang mau nge-push, ditambah nutrisi yang benar. Oke, semoga bisa membantu teman-teman videonya. Sorry di sini gue sambil makan kacang. Semoga bisa saling membantu, dan kalau misalnya kalian butuh coaching, butuh programming, masih bingung latihan kayak gimana nih? Bang, gue bingung. Jangan lupa kontak spesifik Indonesia langsung di link di bawah. Kontak gue kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa, dan komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Like, share kalau misalnya kalian suka videonya, dan nyalain loncengnya biar kalau gue bikin video kalian tuh tahu. Dan topik apa sih yang mau kalian bahas lagi? Langsung tulis aja di bawah, dan I'll see you guys in the next video. Bye bye.